Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu teori Kimball dan teori Inmon. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Nakyum Nurusoba dengan NPI 14621002366. Langsung saja, teori Kimball dan teori Inmon yaitu dua pendekatan yang berbeda dalam membangun data warehouse. Kedua teori ini memiliki karakteristik dan tahapan yang unik dalam merancang infrastruktur data untuk kebutuhan bisnis. Sini ada perbedaan data operasional dan data warehouse. Data operasional sendiri ialah data yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dalam organisasi. Data ini biasanya spesifik, terstruktur, dan terfokus pada transaksi. Sedangkan data warehouse ialah kumpulan data yang diintegrasikan dari berbagai sumber, dioptimalkan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Data ini bersifat historis, tidak terfokus pada transaksi, dan lebih terstruktur. Perbedaannya, data operasional berfokus pada operasi sehari-hari, sementara data warehouse berfokus pada analisis dan pengambilan keputusan jangka panjang. Data operasional cenderung lebih spesifik dan terstruktur, sedangkan data warehouse lebih terintegrasi. Pendekatan perancangan data warehouse ini ada dua. Pendekatan teori Inman yaitu top down, dimulai dari desain konseptual, berlanjut ke desain logikal dan fisik, fokus pada membangun data warehouse sebagai sumber data tunggal dan terintegrasi bagi seluruh organisasi. Pendekatan bottom up atau teori gimbal dimulai dari pengembangan data mart terfokus berdasarkan kebutuhan analisis bisnis, kemudian digabungkan menjadi data warehouse terintegrasi. Perbedaan perspektifnya yaitu teori Inman menekankan pada pemahaman penyeluruh organisasi, sedangkan teori Gimbal lebih berfokus pada kebutuhan analisis spesifik per departemen. Di sini ada tahapan-tahapan perancangan data warehouse. Untuk yang pertama, ada analisis kebutuhan, yaitu memahami kebutuhan bisnis, mengidentifikasi sumber data, dan menentukan tujuan utama dari pengembangan data warehouse. Yang kedua, ada perancangan model dimensional, yaitu mengembangkan model data multidimensi berdasarkan analisis kebutuhan, termasuk menentukan tabel fakta dan tabel dimensi. Yang ketiga, ada implementasi ETL. ETL yaitu Extract, Transform, and Load, untuk mengintegrasikan data dari sumber operasional ke dalam data warehouse. Yang keempat, ada perancangan skema, menentukan skema data warehouse seperti skema bintang atau skema snowflake untuk mengoptimalkan kinerja query dan analisis. Yang kelima, ada pengujian dan validasi, yaitu untuk melakukan pengujian, memastikan integritas dan akurasi data, serta memvalidasi bahwa data warehouse memenuhi kebutuhan bisnis. Dan yang terakhir, implementasi dan pemeliharaan, mengimplementasikan data warehouse ke dalam lingkungan produksi dan melakukan pemeliharaan secara berkala untuk menjaga kualitas dan ketersediaan data. Di sini ada perbedaan teori Kimball dan teori Inmon. Yang pertama, untuk arah perancangannya, teori Kimball menggunakan pendekatan bottom up, yaitu fokus pada proses bisnis dan kebutuhan pengguna. Sedangkan teori Inmon menggunakan pendekatan top down, yang berfokus pada kebutuhan keseluruhan organisasi. Untuk struktur data warehouse-nya, teori Kimball menggunakan model dimensional dengan tabel fakta dan dimensi. Teori Inmon sendiri menggunakan model normalisasi dengan database enterprise data warehouse. Tujuannya, teori Kimball bertujuan untuk menyediakan data yang mudah diakses untuk bagi pengguna. Teori Inmon bertujuan untuk menyediakan sistem data yang terintegrasi untuk mendukung seluruh kebutuhan organisasi. Ini ada kelebihan teori Kimball, ada dua. Yang pertama, fokus pada pengalaman pengguna, yaitu teori Kimball menitik beratkan pada pembuatan data warehouse yang berfokus pada kebutuhan dari pengalaman pengguna akhir. Ini memastikan bahwa data warehouse yang dibangun benar-benar relevan dan berguna bagi para penggunanya. Yang kedua, ada pemodelan dimensi sederhana. Teori Kimball menggunakan pendekatan pemodelan dimensi yang relatif sederhana dan mudah dipahami. Hal ini memudahkan implementasi dan pemeliharaan data warehouse. Untuk kekurangannya sendiri, teori Kimball kompleksitasnya sangat besar. Teori Kimball membutuhkan pemodelan data warehouse yang sangat kompleks, terutama untuk organisasi besar dengan banyak sumber data dan proses bisnis yang beragam. Integrasi data yang sulit, mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang berbeda dapat menjadi tantangan besar dalam pendekatan Kimball, terutama jika terdapat inkonsistensi data atau format yang tidak seragam.
Pemeliharaan yang rumit. Karena struktur data warehouse yang kompleks, pemeliharaan dan pemutakhiran sistem membutuhkan upaya yang besar, terutama jika terjadi perubahan pada proses bisnis atau sumber data. Kelebihan teori Inmon, kualitas data tinggi. Teori Inmon menekankan pada kualitas data yang baik dengan proses pengumpulan dan validasi data yang ketat. Fleksibilitas tinggi. Model data warehouse ini Inmon bersifat independen sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis. Yang ketiga, ada integrasi kuat. Pendekatan Inmon mendukung integrasi data dari berbagai sumber secara efektif. Untuk kekurangannya sendiri, teori Inmon kompleksitas sistem. Teori Inmon memiliki sistem yang lebih kompleks karena membutuhkan lebih banyak tahapan dan sumber data yang harus terintegrasi. Hal ini dapat menyulitkan implementasi data membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Yang kedua, ada waktu implementasi yang sangat lama. Teori Inmon memiliki proses implementasi yang lebih panjang karena harus membangun seluruh infrastruktur data warehouse terlebih dahulu sebelum data dapat digunakan. Hal ini dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. Untuk biayanya juga itu lebih tinggi daripada teori gimbal. Pendekatan Inmon membutuhkan investasi yang lebih besar karena harus membangun seluruh infrastruktur data warehouse dari awal. Hal ini dapat menjadi kendala bagi organisasi dengan anggaran terbatas. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.